saya Ummi Rusmirah dari Purworejo, Jawa Tengah. Usia saya saat ini 22 tahun. Di sini saya akan sedikit menyampaikan kultum yang bertemakan akhlak dan yang berjudul Pentingnya Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai Rumah Fatonah 2021, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Lomba Dai Rumah Fatonah dan seluruh peserta dai yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Akhlak merupakan tabiat atau kebiasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Akhlak dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang baik dan akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Contoh dari akhlakul karimah yaitu berbakti kepada orang tua, jujur, saling menolong terhadap sesama, dan lain sebagainya. Dan contoh perilaku akhlakul mazmumah yaitu berdusta, mencuri, dan perbuatan keji yang lainnya. Setiap muslim harus memiliki akhlakul karimah karena akhlak sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak merupakan hiasan yang utama bagi seorang muslim. Jika seorang yang memiliki akhlakul karimah, niscaya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun dia berada akan dihormati oleh setiap manusia. Sedangkan orang yang tidak memiliki akhlak, dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan apa yang telah ia miliki tak akan ada nilainya, seperti kekayaan, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, bahkan ilmu yang ia miliki tak akan pernah ada nilainya dan hanya akan terbuang sia-sia jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Untuk apa kita berilmu tinggi namun kita tidak memiliki akhlak? Para ulama terdahulu telah mengajarkan kepada kita, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain telah mengajarkan kepada kita, sebelum belajar ilmu agama, hendaklah mempelajari akhlak. Karena jika kita memiliki akhlak dan ilmu yang tinggi, kita dapat menjalankan perintah agama ini dengan sempurna, dan kita bisa memberikan ilmu kita kepada orang lain, bisa mengajarkannya, dan nantinya kita akan mendapatkan pahala jariah yang akan mengalir terus-menerus, tak ada habisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa ada seorang ahli ibadah yang akan masuk neraka. Para sahabat pun terheran, mengapa ada ahli ibadah tetapi masuk neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu seorang ahli ibadah yang tidak memiliki akhlak yang baik. Seorang ahli ibadah namun ia selalu durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang ahli ibadah, ia suka menyakiti saudaranya. Dari penjelasan tersebut dapat kita renungkan bahwa tak ada gunanya jika kita, seorang ahli ibadah,
mendekatkan diri kepada Allah, namun kita tidak memiliki akhlak yang baik. Kita sering durhaka kepada kedua orang tua, kita sering menyakiti saudara kita. Tanpa sadar, kita kadang sering menyakiti saudara kita. Terkadang kita menggunjing, memfitnah, mengumpat, dan lain sebagainya. Ingatlah, jika kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Jika kita tidak ingin dihina, janganlah menghina. Jika kita tidak ingin dibenci, maka janganlah membenci. Dan jika kita ingin dihargai oleh orang lain, hendaklah kita menghargai orang lain terlebih dahulu agar orang lain bisa menghargai kita. Karenanya kita harus menyeimbangkan antara hubungan kita terhadap Allah atau hablum minallah dan hubungan kita terhadap manusia atau hablum minanas, agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki akhlakul karimah, seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, tidak ada tandingannya di dunia ini. Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hadis telah dijelaskan, innama bu'itsu liutammima karimal akhlak, yang artinya sungguh aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan dalam Al-Quran, Allah telah memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Dari ayat dan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Terbukti pada saat beliau berdakwah di kota Mekah pada saat awal kenabian beliau. Rasulullah sering dihina, sering dibenci, bahkan ia dimusuhi oleh pamannya sendiri, dan banyak dari umatnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah gila. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Bahkan ia sangat menyayangi umatnya dan selalu mendoakan agar umatnya bisa menjadi yang lebih baik. Dan pada saat perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, di tengah perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadang oleh tentara Quraisy yang bernama Sarok. Rasulullah dilempari batu sehingga kakinya berdarah. Namun Rasulullah tak pernah membenci, tak pernah membalasnya, tak pernah ada sedikit pun rasa dendam di dalam hatinya. Sampai-sampai malaikat Jibril pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mau mohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada mereka yang telah membencimu, yang telah menghinamu, dan tidak mau mengikuti ajaranmu?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tidak, wahai Jibril, aku tak ingin umatku binasa. Aku hanya ingin umatku mau menyembah Allah dan mengikuti ajaranku." Namun mungkin saat ini mereka belum sadar, belum mengerti siapa aku dan ajaranku. Dan suatu saat nanti pasti akan mengerti, akan mendapatkan hidayah dari Allah, dan pasti akan mau menerima ajaranku. Sangat berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kita tahu bahwa nabi-nabi terdahulu, jika umatnya tidak mau mengikuti ajarannya, maka tak segan-segan para nabi tersebut memohon kepada Allah agar menurunkan azab agar umatnya binasa, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Yunus, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan Rasulullah SAW yang memiliki kelembutan hati dan kasih sayang. Marilah kita meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu
dan bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan umumnya pada generasi muda. Marilah kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang agung, dan jadilah pemuda yang berprestasi, jadilah pemuda yang memiliki wawasan yang luas, tangguh, mandiri, dan selalu menampilkan karya-karya terbaiknya, karena pemuda adalah harapan bangsa. Marilah kita menjaga akhlak kita, apalagi di saat bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Marilah kita menjaga diri kita, menjaga lisan kita dari perkataan kotor dan dusta, menjaga diri perbuatan maksiat, agar kita nantinya jadi hamba Allah yang muttaqin. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, syukran kasiran, nun wal qalam wa ma yasturun.